Kalau kalian sedang mempertimbangkan untuk membeli Android TV 32 inch dan masih bingung karena banyak pilihan di marketplace atau di toko retail. Nah, sekarang TV sudah seperti handphone ya. Di satu brand banyak pilihan tipe yang membingungkan. Sampai-sampai banyak produsen TV lokal bermunculan yang menawarkan kualitas dan harga yang cukup bersaing. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Ahmad. Dan pada video kali ini gue akan mengcompare 3 Android TV 32 inch terlaris di 2023 dengan playlist Hai Membuktikan. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, di subscribe dulu ya sekarang. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi Android TV 32 inch yang gue compare yang pertama yaitu TCL 32 S5400, yang kedua Korka 32 CTD 6500, dan yang ketiga Aqua AKT 6600G. Di compare ini gue akan menilai 8 kategori atau 8 penilaian. Masing-masing penilaian akan dijumlah ya. Nah, untuk penilaian tertinggi tidak semata-mata yang terbaik. Nah, ini hanya murni pendapat saya sebagai seorang reviewer TV selama beberapa tahun ini. Tetapi kalau teman-teman nih mempunyai pendapat berbeda, teman-teman juga boleh untuk menilai di setiap kategori atau penilaian. Nah, langsung aja tulis pastinya di kolom komentarnya ya. Nah, oke, yang pertama dari garansi dan banyaknya service center. Untuk TCL 32 S5400 garansi resmi, suku cadang dan servisnya TCL 1 tahun dan panelnya 3 tahun. Untuk service centernya 67 lokasi ya. Wow, banyak ya. Untuk Korka nih 32 CTD 6500 juga sama, panelnya 3 tahun, service dan suku cadangnya 1 tahun. Nah, untuk service centernya sekitar 26 lokasi di seluruh kota besar di Indonesia. Nah, untuk Aqua AKT 6600G garansi panelnya 2+3 tahun ya, serta juga sama untuk service dan suku cadangnya 1 tahun. Dan untuk service centernya sekitar di 68 lokasi. Nah, untuk penilaian pertama untuk garansi dan service center gue kasih nilai untuk TCL 7 karena banyaknya service center, dan untuk Aqua gue kasih 8 karena ngasih 5 tahun garansi panel. Untuk TV walaupun harus registrasi masukin email TV-nya ke webnya dulu. Nah, untuk Korka gue kasih 6,5 karena service centernya cuma sedikit ya di 26 lokasi. Nah, kita masuk yang kedua yaitu build quality dan kelengkapan pot atau bahan yang dipakai serta beratnya. Mungkin ya biasanya kalau berat tentuin build quality ya untuk TV. Untuk setan kakinya ketiganya sama-sama menggunakan bahan plastik. Aqua dan TCL biasanya kita sebutnya kaki ayam ya, seperti bentuk P ya. Tetapi untuk Korka terlihat lebih beda, seperti bentuk O yang kokoh. Nah, gue coba ya goyang-goyang satu-satu. Ternyata Korka lebih kokoh dan Aqua terlihat banget ya goyangnya. Di sini gue kasih nilai Aqua 6, TCL 7 dan Korka 8. Beralih untuk potnya, untuk TCL ada 2 HDMI 1.4, salah satunya sudah ARC. 1 buah USB 2.0, Ethernet LAN, RJ45, digital audio out, headphone dan APN. Dan buat port antena kabel untuk Korka 2 USB 2.0, 2 HDMI, APIN, digital audio out, port antena kabel
dan Ethernet LAN RJ45. Dan untuk Aqua di sisi sampingnya ada port HDMI yang sudah ARC, antena in, 2 USB dan earphone. Untuk di bawahnya ya ada 2 HDMI, AP in, video dan audio optikal, audio out dan Ethernet LAN RJ45. Untuk kelengkapannya untuk Aqua gue kasih 8 ya, karena mempunyai 3 HDMI, Koka 6,5 dan TCL 6 ya. Oke, untuk yang ketiga nih, bentuk desain dan bezelnya Aqua, Koka dan TCL bisa kita lihat ya, sama ya, bentuk desainnya sama-sama flat ya, sama-sama dengan bezel yang tipis, dengan batas layar juga yang kecil ya, sekitar 2 milian. Dan gue lebih suka Koka ya, untuk bezel bawahnya ada action garis-garis yang bikin TV terlihat tegas. Nah, jadi gue kasih nilai untuk Koka ya 7,5, untuk TCL dan Aqua gue kasih 7. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk kualitas panel dan displaynya, di sini gue akan coba ya nonton Netflix dan YouTube yang HDR pastinya, terus nonton siaran TV dan bermain game. Oke, masuk ya ke penilaian untuk displaynya nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita setel bersamaan YouTube di ketiga TV-nya. Nah, di sini gue akan nilai ya untuk kontras dan saturasinya. Nah, di sini gue milih Aqua ya. Kenapa Aqua? Karena menurut gue ya saturasinya itu terlihat natural ya dibandingkan Koka. Walaupun Koka terlihat lebih kontras, tetapi secara natural lebih bagus Aqua ya. Nah, kenapa enggak TCL? Karena TCL itu saturasinya agak-agak flat ya dibandingkan Aqua, dan untuk Koka itu terlalu over ya untuk saturasinya. Nah, kita lanjut ya ke ketajaman dari TV-nya. Menurut gue ketajaman itu lebih ke Koka ya, terlihat bulu-bulu dari lebahnya itu terlihat lebih jelas dibandingkan kedua TV Aqua dan TCL ya. Oke, nah untuk kegelapan atau shadow dari kualitas displaynya ya. Nah, di sini gue lebih senang ke TCL ya. Kenapa TCL? Karena menurut gue gelap dan terangnya itu terlihat lebih jelas ya, apalagi untuk shadownya ya. Nah, untuk Koka, kenapa enggak Koka? Karena Koka itu hitamnya tuh sangat pekat ya. Nah, untuk Aqua, menurut gue Aqua untuk terang gelapnya itu terlalu over ya untuk area gelapnya. Jadi menurut gue TCL itu lebih bagus ya dibandingkan untuk Aqua. Nah, balik lagi semua itu selera ya buat teman-teman ya. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar ya untuk pendapat teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke penilaian untuk nonton Netflix ya. Di sini gue putar film One Piece ya, yang sekarang lagi rame-ramenya ya ditonton. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, menurut pribadi gue lebih suka untuk kualitas warnanya itu lebih suka Aqua sama TCL ya di sini ya, karena terlihat lebih bagus ya dibanding dengan Koka yang terlihat lebih gelap ya. Nah, walaupun untuk karakternya ya, walaupun dengan Koka yang lebih bagus, tapi masih terlalu gelap ya dibandingkan TCL yang kemerah-merahan dan Aqua ke biru-biruan. Jadi menurut gue Aqua sama TCL itu lebih oke dibandingkan dengan Koka ya. Nah, balik lagi semua itu tergantung selera ya. Jadi teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar pastinya gimana pendapat teman-teman atau penilaian teman-teman. Oke, kita masuk ke penilaian untuk bermain game nih. Menurut teman-teman gimana displaynya ya untuk bermain game. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk Koka itu terlihat lebih gelap ya dibandingkan keduanya ya seperti Aqua dan TCL ya. Nah, tapi menurut gue lebih suka Aqua dan TCL ya dibandingkan untuk Koka. Tapi balik lagi semua selera ya. Nah, teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar teman-teman lebih suka yang mana. Nah,
lanjut gue akan kasih penilaian ya untuk keseluruhannya ya, dari tadi ya nonton YouTube, terus nonton Netflix, dan juga untuk gamenya ya. Nah di sini gue kasih nilai untuk Aqua itu sama TCL itu 7 dan di Koka itu 6 ya. Nah teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar dari penilaian teman-teman. Oke, kita lanjut ke penilaian selanjutnya. Oke, masuk ke penilaian audio. Ketiga TV ini sudah Dolby Audio dan juga mempunyai port HDMI ARC untuk TCL dan Aqua. Sedangkan Koka tidak ada tulisan ARC ya di HDMI-nya. Dan untuk Koka mempunyai 10 watt ya kali 2 powerful ya stereo speaker DTS. Begitu juga dengan Aqua. Nah untuk TCL cuma 5 watt ya kali 2. Untuk fiturnya gue kasih ya 8 untuk Aqua, 7 untuk TCL, dan Koka itu juga 7 ya. Masuk ke teknis suara karena TV, gue kasih nilai seberapa detail suara atau vokalnya ya. Cuma ketiga tipenya bicep ya, yang vokalnya mundur sedikit, suara bassnya deep dan treble-nya extend dan kering, tapi detail suaranya masih cukup oke ya. Jadi gue kasih nilai ya untuk Aqua dan Koka itu 7 dan TCL 6. Oke, untuk penilaian selanjutnya ya, untuk CPU, ketiga TV ini menggunakan 4 kali ARM Cortex A55, dan untuk GPU-nya ya sama ya, menggunakan Mali G31 untuk ketiga TV ini. Begitu juga untuk RAM-nya 1 GB dan penyimpanan internalnya sebanyak 4 GB. Nah karena semuanya sama ya, jadi gue kasih ketiga TV ini dengan nilai 7 ya. Oke, masuk ke penilaian selanjutnya nih, yaitu mengukur berapa besar watt di setiap TV ya, di TCL, Aqua maupun Koka. Nah di sini gue menggunakan alat pengukur ya untuk seberapa besar wattnya. Oke, langsung aja ya kita ukur untuk menonton film Netflix ya. Untuk penilaian seberapa besar watt yang dipakai ya di ketiga TV ini ya. Nah untuk Aqua mendapatkan 34 watts, dan untuk TCL mendapatkan 36 watts, dan untuk Koka 41 watt. Nah gue kasih nilai nih, untuk TCL gue kasih nilai 7 ya, dan untuk Aqua 7,5, dan untuk Koka itu 6,5. Oke, kita lanjut nih ke penilaian selanjutnya nih. Oke, masuk ke penilaian ketujuh nih sekarang, yaitu kita akan mengukur ya berapa banyak ya channel yang kita dapat di masing-masing TV. Nah, gue menggunakan antena indoor ya dari PX yang itu 3100 UD. Nah, kita coba di setiap TV ya berapa mendapatkan channel TV-nya. Oke, langsung aja.
Nah, sekarang penilaiannya ya untuk masing-masing TV. Nah, untuk Aqua mendapatkan 14 channel ya, sedangkan Koka mendapatkan 31 channel dan TCL mendapatkan 36 channel. Nah, untuk nilainya gue kasih TCL 7, terus Koka 6,5 dan Aqua yaitu 5,5. Gimana menurut teman-teman? Oke, masuk ke penilaian terakhir nih, yaitu tes gaming nih. Nah, di sini gue akan tes gaming dengan ini ya, Android TV ya, yang di-download di Play Store-nya dan menggunakan remote pastinya. Nah, untuk ketiga TV ini sama ya, sama-sama responsif untuk main game ya, terutama untuk remote-nya juga. Dan gue nggak coba untuk PS ya, karena ketiga ini menurut gue untuk PS tuh masih kurang enak nih ya. Nah, untuk penilaian ketiga tes gaming ini gue kasih ketiganya yaitu 7 ya, karena menurut gue untuk bermain game Android ketiga-tiganya masih oke. Akhirnya sampai juga pada kesimpulan video ini. Nah, setelah gue jumlahin ya ke-8 dari penilaian tadi, paling tinggi ternyata Aqua dan TCL kedua, terus yang terakhir itu Koka. Tapi sekali lagi ya, ini cuma pendapat dari penilaian gue ya, dan yang tertinggi juga belum tentu yang terbaik. Nah, pastinya ini segmen high membuktikan Aqua lebih cocok untuk dipakai untuk apa saja, nonton, main game, untuk dijadikan TV buat karaokean, sedangkan TCL lebih cocok untuk bermain game, sedangkan Koka untuk nonton film seperti Netflix dan streaming film lainnya. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching and bye.